kita update untuk yang kegiatan sama SMA Islam SMA. Cendekia Bandung. Oke. Nah, jadi kan kemarin kan sebenarnya udah dikirim ya sama mereka KTU-nya. Nah, itu dari Melin sama dari Pika udah sempat nge-review belum? Oh iya Kak, aku udah, iya sih udah review. Mungkin kalau dari aku, bentar Kak, mau nanya dulu, ini kira-kira nanti yang nyatet, apakah kita perlu nanti habis bahas gini, terus nanti taruh di bagian feedback itu ya, yang di-share sama Mike kemarin? Iya, Iya ya? Oh ya udah. iya. Oke. Jadi Coba kalau, di oke siap. Kalau dari aku mungkin secara teknis ya Kak, kalau untuk teknis penulisan, saran aja nih buat mereka, mungkin boleh diperbaikin karena aku ada lihat ada 3 typo juga. Udah aku taruh, nanti aku taruh di feedbacknya juga kok aku jelasin. Terus boleh. ada ini juga spasi setelah titik, kemudian setelah koma, terus perpindahan satu kata ke kata lainnya juga tuh masih banyak banget. Jadi mereka masih kayak pakai 2 spasi gitu. Terus Oke. ya mungkin cuman itu aja kalau untuk secara teknis. Terus kalau untuk isinya sendiri, mungkin kalau dari aku ya saran, itu kan mereka ada jelasin tentang dampak AC juga kan terhadap udara Iya. dan sebagainya. Tapi boleh nggak ya Kak kalau misalkan kita tambahin eh, penggunaan AC itu kan bisa banyak karena dia permintaan. Karena permintaan banyak kan pasti produksinya juga semakin banyak kan. Tapi dengan produksi dan permintaan semakin banyak, penggunaan semakin banyak gitu kan pasti ada sampahnya kan. Itu kan akan berdampak juga kan kalau semakin banyak terhadap lingkungan. Nah, kalau misalkan boleh nggak ya kalau misalkan ditaruh aja gitu data spesifik aja lah angka atau apa kayak gitu berapa persen gitu dan itu berdampak terhadap lingkungan gitu. Mungkin bisa kayak ditaruh di bagian latar belakang atau enggak kayak di akhir kesimpulan aja gitu di ya dimasukin aja gitu untuk memperkuat aja kalau bisa. Oke. Nah, itu. Terus mengenai yang terakhir itu juga poin tentang ini juga Kak, kalau bisa boleh tidak ya ada dampak dari penggunaan eh, apa cares ya cares saja ya berarti Iya, sebutnya Cares. cares ini sendiri. Kooperatif. Mungkin akan lebih bagus lagi kalau misalkan mereka juga kayak menjajarkan atau menjelaskan juga dampak dari cares ini sendiri karena kan kalau misalkan kita kasih data data tentang manfaat akan baik juga kalau misalnya kita cari maksudnya menjelaskan tentang kekurangannya juga dari bahan-bahan yang digunakan gitu kan. Walaupun aku juga ada lihat sih sebenarnya mereka ada jelasin juga tentang tapi itu kan lebih ke proses penggunaannya ya. Bagaimana misalkan apa sih aplikasinya di lapangan misalkan kurang karena semisal karena sirkulasi udaranya kurang karena ada misalkan bangunan-bangunan ya yang di Indonesia kan banyak banget tuh dempet-dempetan. Jadinya agak susah tuh sirkulasinya. Akhirnya ini mungkin akan menghambat proses dari cares ini sendiri. Cuman kan kalau misalkan bisa ditambahkan lagi mungkin bisa taruh kayak kekurangan dari penerapan cares ini sendiri misalkan ada misalkan ya biayanya terus kemudian mungkin perawatan dan ketahanannya dari cares ini sendiri terus mungkin kayak dampak lingkungan sekunder lah kalau semisal karena penggunaan cat kayak misalnya cat reflektif dan juga yang aku tahu tuh kan pasti menggunakan bahan-bahan dasar kimia juga ya misalkan plastiknya dan juga apa sih dari catnya juga itu kan pasti menggunakan itu juga kemudian dari apanya lagi nih tadi lupa lagi yang untuk green roofnya itu kan dia menggunakan sukuler ya kalau tidak salah. Tapi Iya, belum apa tumbuh. ini. Oh iya, iya sukulen lah. Kalau misalkan dia menggunakan sukulen itu juga kan aku juga pernah lihat ya beberapa bangunan yang menggunakan sukulen juga gitu. Mereka berusaha mengaplikasikannya itu. Nah, dan yang aku lihat untuk menempelkan tumbuhan ini ke dinding atau apapun itu kan mereka pasti ada yang menggunakan kayak jaring-jaring gitu ya untuk menempelkan itu. Nah, kadang itu kan juga dia menggunakan bahan dasar maksudnya bahan-bahan dasar yang dimana itu juga mungkin setelah tidak digunakan akan merusak lingkungan juga gitu. Jadi mungkin bisa diterterakan juga lah gitu kekurangannya juga gitu. Itu aja sih Kak kalau dari aku.
Oke, ya nanti coba dicatat dulu aja yang di farm yang dibuat sama Mike ya. Pika ini saya sebenarnya masih baru ngebaca juga sih, jadi Oh belum iya. selesai juga gitu. Oh Cuman iya. maksudnya mereka kan mereka dukung untuk dekarbonisasi kan, makanya ada si cat reflektif ini tadi Iya. kayak gitu. Nah cuman in detail saya belum belum bahas lagi sih Oh kayak iya. gitu. Nah cuman saya mau apa namanya, ini loh udah detail banget ngebacanya dan apa udah bisa ngasih feedback juga gitu. Nah terus kalau yang mereka tanyakan sama Melin sebenarnya ada dua hal ya, itu dari kadar yang mixing antara cat reaktifnya sama additional catnya tuh kita udah bisa apa namanya udah benar-benar bisa nggak menyerap si matahari itu misalkan gitu untuk bisa meningkatkan suhu dalam ruangan ya, itu kan pertanyaannya. Sama yang kedua kan mereka pembuatan catnya kan ada kadar dari apa toluene oksida ya kalau nggak salah gitu. Nah itu kira-kira apakah ada, saya sih mau nanya apakah itu nanti bisa selain toluen oksida itu kira-kira selain toluen oksida kita bisa ganti dengan unsur kimia apa gitu mungkin yang lebih baik lagi kayak gitu, mungkin peningkatan suhunya jauh lebih besar penurunan suhunya jauh lebih besar sehingga ya campurannya mungkin bisa diganti gitu dengan opsi-opsi yang lain. Itu sih saya kepikiran jawabannya akan seperti itu ya kayak gitu. Nah paling ini kan ada 2 form nih sebenarnya yang kita coba submit besok ya. Kita kasih feedbacknya ke mereka gitu. Ntar saya yang finalize buat pertanyaan dari mereka. Nanti coba Pika, Melin sama Mike di-combine aja feedback dari kalian. Apapun itu, mau itu secara substantif, mau itu secara teknis. Itu nanti disampaikan aja di form yang dibikin sama Mike ya. Oh iya. Kayak gitu. Siap. Itu sih. Ini sebenarnya anak ini basically ya yang ngebikinin kan masih teman-teman SMA ya, mereka tuh kelas 2 jadi masih belajar juga nih gitu. Halo Jit. Gitu sih. Nah iya tadi ini ya yang CFC ya, coba saya ya green room Lagi Zoom. bulan poin-poin itu sih nanti, tapi yang kayak Pika sampaikan udah oke juga. Terus kalau yang untuk terkait struktur penulisan ini kan sebenarnya udah template dari siapa namanya, dari sekolah mereka gitu. Jadi ya paling kita nanti kasih feedback yang dibikin sama Mike gitu. Oh iya, oke siap. Kita tuliskan aja itu sih paling ya. Nah sama kalau dari Melin gimana? Ada sempat baca nggak Melin? Kak, suara aku kedengeran nggak ya? Aman kedengaran. Kalau dari aku sebenarnya tadi yang Kak Pika jelasin udah mencakup sih Kak. Paling tuh sebenarnya aku lebih mendalam ke secara penulisan ya Kak. Karena benar banget kata Kak Pika kalau misalkan penulisannya masih banyak yang typo. Terus masih agak berantakan juga. Sama kalau misalkan terkait idenya, kalau menurut aku karena basic aku bukan di sana, tapi aku melihatnya itu udah bagus sih Kak gitu. Cuma mungkin ada ditambahkan itu kan tadi kan terkait AC ya Kak, mungkin bisa ditambah kayak grafik tentang penurunan si suhu AC penurunan penggunaan AC-nya itu apakah cuma kayak berbasis simulasinya aja atau enggak emang benar-benar ada perbandingannya gitu Kak. Kalau aku sih baru itu sih Kak, tadi yang dijelasin sama Kak udah mencakup semuanya kalau dari aku. Oke. Ya ternyata dia ada masuk juga sih, cuman memang pembahasannya ini cuman karena yang dibahas cuman 1 poin ya. Jadi ada grafik bukan penurunan suhunya gitu, tapi penurunan penggunaan dari CFC-nya ini sendiri sih. Tapi nggak apa-apa nanti kalau memang Melin mau kasih update itu menurut saya juga nggak apa-apa ya. Jadi kita coba align-kan dengan ya pemahaman saya pun juga kalau misalkan di rumusan masalah itu ada 2 poin ya harusnya nanti di pembahasan pun ada 2 poin, tapi ini mereka baru masukin 1 gitu. Jadi kan ini kan dia nanya nih sebenarnya bagaimana dampak penggunaan si cat reaktif tadi ini
untuk minimal menelusuri penggunaan air conditioner. Nah menurut saya juga sama yang Melin kasih feedback tadi gitu. Jadi bisa dilihat dari grafiknya apa. Misalkan garisnya nanti kalau misalkan penggunaan AC tanpa cat reflektif, terus nanti itu misalkan naik gitu kan ke kuadran 1 misalkan kayak gitu. Terus nanti apa namanya, misalkan kalau penggunaan dengan penggunaan AC dengan cat reaktif nanti jadinya di kuadran 4 gitu grafiknya. Nah itu nggak apa-apa sih, jadi nanti kita coba kembangin aja kalau memang mereka berkenan ya. Ini kan sebenarnya kan saran dari kita ya. Terus kalau yang green roof ini ya ini harus dijelasin juga, intinya ya bisa sampaikan bahwa apa namanya, pedoman penulisan itu kalau memang apa yang dituliskan di rumusan masalah itu ada 2 masalah gitu, ya harusnya juga di sini di hasil dan pembahasannya juga bisa ada 2 gitu kan. Itu sih. Oh iya Kak Putri, mungkin Gimana? kira-kira kita bisa kasih apa namanya kayak yang kemarin aku bikin di Word itu yang Kak Putri minta merekanya besok kali ya Kak ya. Besok aja. Misalnya tadi kebetulan kita juga sore nanya kan Kak untuk terkait feedbacknya konsultasinya itu bisa diberikannya kapan, karena mereka juga pengen coba untuk prakteknya gitu Kak. Oh iya iya, iya. Besok deh, besok pagi ya coba saya usahakan ya. Ya, oke Kak Putri. Oke, itu sih buat ininya ya. Jadi nanti saya finalize yang tadi desain eksperimennya, apa yang konsultasinya. Terus nanti dari Melin sama Pika sama Mike coba finalisasi dulu dari masing-masing kalian yang feedback atau saran-saran dari kita gitu. Nanti saya review dulu, ntar bisa kita send sekalian. Jadi langsung 2 dokumen aja nanti kita kirim juga ya gitu. Oke, siap Kak. Itu sih kalau buat yang pembahasan terkait ini ya, kerja sama SMA Islam Cendekia Bandung. Nah terus yang kedua, ini saya lagi propose juga ke tim yang ada di Bandung gitu, buat nanti ada yang presentasi mengenai YIC gitu. Di sana sebenarnya sih mereka tuh udah ke Kopi ya, karena kan kita udah pernah ke sana juga gitu. Nah ini makanya lagi set up juga nih, karena ya, di sana kan udah pada skripsian juga itu. Terus untuk program kerja, nah ini saya lagi in coordination juga sama head of department. Jadi masing-masing department itu kan to finalize proposal yang saya sempat bilang kan. Cuman karena di sini head dari internal affairs itu tidak berubah, which is saya masih tetap di sini. Jadi tetap kita on track ya sama apa yang ada pernah disampaikan sama ya mungkin sama Edsel, sama Fadil, sama Niko gitu ya. Itu tetap kita jalankan gitu. Tapi ini masih paralel juga nih karena Mas Fadli lagi coba apa namanya mau ngatur pertemuan grup dengan para founders gitu untuk next step di YC ini gitu. Cuman kalau substansif kalau substantif Mas Fadli sih open gitu, maksudnya apa-apa tetap ongoing aja gitu. Cuman kalau program-program ya itu kan kalau internal affairs kan saya ngeliatnya belum ada isu ya, dan masing-masing departemen juga berprogres dengan baik, jadi nggak apa-apa, keep going aja gitu. Paling itu sih, ini saya coba mau beresin dulu ya, banyak PR nih masih yang harus dikerjain juga. Paling gitu meeting dari saya, dari Melin sama dari Pika. Ada yang mau dance up? Oh iya Kak, aku mau nanya, sebenarnya di luar dari ini ya, aku mau nanya soal ini data-data, Dari kan ada. aku juga cukup Kak, mungkin kemarin minggu ini aku lupa banget buat ngasih apa namanya spreadsheet yang Kak Putri minta tentang apa tuh yang penilaian ya Kak. Nanti aku kirimin setelah ini ya Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Maksudnya belum se-urgent itu juga sih, nggak apa-apa Melin. Oh iya, Ntar oke kita Kak. finalize yang ini dulu aja ya, Oke, yang KTI-nya. siap Kak Putri. Oke. Dari Pika? Kalau dari aku Kak Putri, kemarin aku kan ada minta itu ya Kak, PPT. Oh, PPT ya? Iya. Sorry. Iya. Mungkin nanti boleh di-share juga Kak kalau bisa. Terus kan kita juga ada penambahan anggota baru juga ya, ada 3 orang kan kemarin ya Kak. Yang mana? Yang baru Kak, siapa ya Kak? Aduh lupa lagi. Nadia. Ah ya Mbak. eh,
Farel sama Mas Alam ya. Nah iya, nah aku tuh mau nanya kira-kira kemarin kan kita sempat ya dari tim sebelumnya kan kita udah melakukan kayak pendataan dari setiap anggota kan yang dibagiin link itu ya Betul. form. Nah kira-kira perlu saya buat lagi nggak ya untuk pendataan baru lagi gitu? Karena kan banyak juga ya tim-tim yang sebelumnya keluar anggotanya itu kan udah aku remove juga kan dari data-data form ya dari data form yang sebelumnya gitu. Apa aku masukin aja data secara manual gitu di form? Minta mereka ini aja apa namanya form yang itu masih bisa dipakai kan? Aku belum ini lagi, aku cuma dapat itunya doang kak, data dari ya Excelnya doang. Tapi kalau untuk yang formnya itu aku nggak ada akses ke sana, kayaknya masih di tim yang sebelumnya juga. Oh, Aku belum ini aja pegang. coba PC Mas Fadil deh. Iya, oke siap kak. Atau Melin yang pegang ya, Melin kalau nggak form Eh, yang data-data pengurus. oh iya kak, betul. Di aku ada. Berarti ada kan ya. Nah itu coba nanti dari Melin share aja deh ke ini ke Mbak Dia, ke Mas Farel sama ke Mas Alam. Nanti kan Pika yang pegang database-nya kan. Tapi itu masih yang dulu ya kak, belum aku update maksudnya. Iya, tapi formnya kan tetap kan. Iya. Maksudnya data-datanya kan tetap yang kita butuhin Iya. kan. Nggak apa-apa. Oke kak. Oke, itu aja. Oke. Em, Oke. Sama terakhir kak, terakhir banget. Boleh, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Aku mau nanya untuk yang nanti event kita di tanggal 29 kan kak? Hari Rabu. Iya hari Rabu itu aku taruh di email aja kali ya, email di apa sih Google Calendar. Kayaknya nggak perlu, nggak apa-apa deh. Nggak perlu Soalnya ya? saya minta tolong, saya assign ke tim yang di Bandung ini sebenarnya. Oh iya, oke siap kak. Udah itu aja kak. Oke, paling gitu Melin sama Pika ini kita coba beresin dulu. Saya juga belum selesai ngebaca KTI-nya mereka. Paling gitu aja. Nanti di-share aja Pika notulensinya ya biar Mike juga ke copy gitu. Prioritas kita besok pagi juga saya meeting lagi sih sama Mas Fadil ya. Waduh semangat ya kak Putri. Kalian bahas EC juga kok, bahas EC bahas kantor. Ya waduh, banyak banget lagi. Gitu. Ya, paling gitu. Thank you ya sudah ngeluangin waktunya malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat istirahat. Saya tutup. Selamat malam. Selamat malam kak Putri, selamat malam Melin. Ingin live ya. Duh nih gimana ya, harus di-assign dulu Oke. berarti ke Shauki.